Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi-materi fisika. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Untuk kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi gelombang cahaya. Oke, seperti biasa kita cek apa saja subbab yang akan kita bahas. Kemudian apa definisi dari gelombang cahaya itu sendiri. Oke, baiklah, kita cek satu-satu ya, mulai dari subbab yang pertama. Subbab yang pertama itu bagian A. Bagian A kita akan membahas apa? Interferensi cahaya. Oke. Interferensi cahaya nanti akan dibagi menjadi subbab lagi, yaitu interferensi celah ganda, interferensi pada lapisan tipis. Kemudian yang terakhir adalah cincin Newton. Itu adalah aplikasi-aplikasi pada bagian subbab A, yaitu interferensi cahaya. Oke. Kemudian yang B nanti ada difraksi cahaya. Nanti akan kita ketahui nih definisinya apa ini difraksi ini. Nanti percobaannya akan ada dua, yaitu celah tunggal dan celah banyak ya. Celah banyak ini nama lainnya kisi ya. Oke. Yang ketiga atau bagian C nanti adalah polarisasi. Oke, gitu ya. Kira-kira materi singkat yang akan kita bahas tentang gelombang cahaya. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang A, interferensi cahaya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan interferensi atau apa definisi dari interferensi itu sendiri. Oke, kita cek ya. Interferensi terjadi ketika dua gelombang datang bersama pada suatu tempat. Nah, itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Dua gelombang datang secara bersamaan ya pada suatu tempat. Oke. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh dua sumber cahaya agar menghasilkan interferensi. Oke ya. Yang pertama, kedua sumber cahaya harus koheren. Nah, koheren ini apa nih? Maknanya oke, yaitu adalah keduanya harus memiliki beda fase yang selalu tetap, karena itu keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Kedua beda fase ini boleh 0 tapi tidak harus 0. Oke, nanti kita cek lebih dalam ya di pembahasannya. Kedua, gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Jika tidak, interferensi yang dihasilkan kurang kontras. Oke. Kemudian apa saja nih gejala yang timbul pada interferensi cahaya? Oke, kita cek ya. Garis terang atau namanya interferensi maksimum ya. Kemudian ada juga garis gelap. Jadi nanti akan timbul gejala-gejala, yaitu adalah garis terang dan garis gelap. Oke. Kita cek untuk set. Bagian pertama adalah apa? Subbab yang bagian pertama ini adalah interferensi pada celah ganda. Oke ya. Di sini ada sebuah percobaan namanya percobaan Young ya. Kalau kita lihat gambarnya, percobaan Young di sini itu apa? Di sini ada sumber cahaya, kemudian sumber cahayanya nanti akan menyinari dua celah ya, dua celah. Celah 1 dan celah 2. Oke, gitu ya. Nah, dari sini nanti akan timbul yang namanya pola interferensi. Ada pola terang maksimum dan juga pola gelap atau minimum. Oke, kita cek ya definisinya. Interferensi maksimum akan menghasilkan garis terang pada layar. Pola ini terjadi jika selisih lintasan sumber atau delta S ya sama dengan 0 atau keliparan genap dari setengah panjang gelombang. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Ini persamaannya nanti ya. Untuk interferensi pada pola terang atau maksimum. Bagaimana untuk interferensi minimum atau pola gelap? Nah, interferensi minimum akan menghasilkan garis gelap pada layar. Pola ini terjadi jika selisih lintasan sumber delta S sama dengan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Oke, ini ya. Ini nanti persamaan-persamaan ini nanti akan sering kita gunakan di dalam mengerjakan soal. Jadi sedapat mungkin untuk persamaan ini dihafalkan. Kemudian untuk keterangannya sudah ada di sini, sudah lengkap ya. Nanti akan
mudah digunakan untuk mengerjakan soal kalau sudah tahu keterangannya. Oke, itu ya. Kita lanjut ke next berikutnya. Nah, ini tadi adalah pola gelap dan pola terang dari mana? Dari pusatnya. Sekarang yang ini agak berbeda. Nah, perbedaannya di mana nih? Ini kita lihat dulu. Jarak antara garis terang dan garis gelap yang berdekatan, kita misalkan delta I. Ini jadi artinya adalah kita kalau disuruh mencari jarak antara garis terang atau pola terang dan pola gelap yang berurutan, nanti kita menggunakan persamaan ini ya. Jadi contohnya, ini contoh kalimatnya ya, ada jarak antara terang pusat ke garis gelap ke 1, atau jarak terang ke 1 ke gelap ke 2. Ini adalah pola yang berdekatan antara terang dan gelap. Bagaimana dengan yang di bawah ini? Yang di bawah ini agak berbeda ya. Jarak antara dua garis terang atau dua garis gelap. Oke, jadi yang di atas tadi terang gelap, kalau ini terang-terang atau gelap-gelap. Jadi jarak antara dua terang yang berdekatan atau dua gelap yang berdekatan itu disimbolkan dengan apa? Delta X ya. Oke, ini ya. Contohnya ini ada jarak antara terang 1 dan terang 2, atau jarak antara gelap 1 dan gelap 2. Jadi kalau andai kata di soal ditanyakan seperti ini, nanti kita pakai persamaan yang ini. Oke ya. Untuk keterangannya seperti biasa sudah ada, nanti tinggal dilihat dan dicermati. Oke, ini gambarnya ada di sebelah ini ya, sama dengan gambar yang tadi. Ini karena masih apa? Materi tentang percobaan Young ya, atau celah ganda. Oke ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang tadi adalah interferensi pada celah ganda. Sekarang adalah intervensi pada lapisan tipis. Nah, contohnya lapisan tipis itu apa? Oke, kita cek ya contohnya. Oke. Kita baca, sering kita amati bintik-bintik embun di dedaunan atau rerumputan yang dikenai sinar matahari memancarkan warna-warna cahaya tertentu. Oke. Timbulnya warna-warna semacam ini juga dapat dijumpai pada lapisan tipis minyak tanah. Nah, ini lapisan tipis minyak tanah yang tumpah di atas air atau gelembung sabun. Nah, gelembung sabun juga masuk ke lapisan tipis ya, yang mendapat sinar matahari. Peristiwa ini adalah contoh interferensi pada lapisan tipis. Oke ya, dari sini kita bisa tahu globalnya ya, bahwa lapisan tipis itu apa aja contohnya. Kita perhatikan gambar 3, ada dua faktor yang menyebabkan pola interferensi pada selaput tipis, yaitu adalah perbedaan panjang lintasan optik sinar BE dengan sinar BCDF serta perubahan fase sinar pantul BE. Dengan memperhitungkan kedua faktor tersebut, syarat interferensi dapat ditentukan sebagai berikut. Nanti syaratnya ada dua, interferensi maksimum dan minimum, sama kayak tadi ya, celah ganda tadi ya. Ini ada pola gelap dan pola terang. Nanti persamaannya seperti yang ditampilkan di slide ini. Jangan lupa untuk keterangannya nanti juga diingat ya, di mirip-mirip nanti untuk apa itu persamaannya. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk bagian yang selanjutnya, bagian ketiga. Nah, betul. Bagian ketiga adalah apa ini? Cincin Newton. Nah, ini sama seperti tadi, cuma ini adalah bendanya cincin Newton. Oke, kita cek nih. Cincin Newton merupakan pola interferensi berbentuk lingkar-lingkaran gelap dan terang secara berurutan. Pada gambar 4 diperlihatkan sistem optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung datar yang diletakkan pada bagian cembungnya menyinggung kaca pelan paralel. Jadi di sini ada dua bahan ya yang kita gunakan, yaitu adalah lensa cembung datar ini, kemudian sama kaca pelan paralel. Ini adalah interferensi pada cincin Newton gambarnya ya. Sistem optik ini disinari dari atas dengan arah tegak lurus oleh cahaya yang panjang gelombangnya lambda. Oke,
Jika R adalah jari-jari kelengkungan lensa dan R adalah jari-jari lingkaran gelap dan terang hasil interferensi, maka terjadinya syarat interferensi adalah sebagai berikut, sama seperti tadi ya ini ya. Pola interferensi maksimum dan minimum. Jadi persamaannya ada dua, senantiasa ada dua, karena ada pola gelap dan pola terang. Oke ya. Slide berikutnya. Bagian kedua adalah apa? Difraksi cahaya. Oke, kita cek dulu ya, difraksi cahaya itu maknanya apa atau definisinya apa. Jika muka gelombang bidang tiba pada suatu celah sempit, lebarnya lebih kecil dari panjang gelombang, maka gelombang ini akan mengalami lenturan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah di belakang celah tersebut. Gejala ini dikenal sebagai peristiwa difraksi ya. Pada peristiwa difraksi cahaya juga dihasilkan garis terang dan garis gelap pada layar. Oke, contohnya apa nih? Nah, ini sama seperti tadi ya, interferensi. Kalau ini adalah difraksi. Pada bagian satu adalah difraksi pada celah tunggal. Kita baca dulu ya nih. Pada gambar 5, cahaya dilewatkan apa? Pada celah ya, pada celah apa ini? Yang lebarnya D. Setiap bagian celah merupakan sumber cahaya sehingga cahaya dari bagian celah tersebut dapat berinterferensi. Misalkan celah tersebut kita bagi menjadi 2 sehingga lebarnya masing-masing setengah D. Cahaya 1 menempuh lintasan yang lebih panjang dibandingkan cahaya 3. Untuk sampai ke layar secara geometris selisih lintasannya sebesar D2. Oke, kita lihat sin theta. Oke, ini. Bila selisih lintasan ini tepat sama dengan setengah panjang gelombangnya, maka akan terjadi interferensi saling melemahkan atau destruktif ya. Di sini contoh gambarnya, difraksi pada celah tunggal dengan lebar celah D. Yang bagian B hubungan antara intensitas dan sin theta pada difraksi celah tunggal. Ini gambar 5 ya. Oke, persamaannya gimana? Sama seperti tadi yang di awal tadi, yaitu ada pola terang dan pola gelap ya. Oke, sama. Kita lanjutkan untuk tunggal. Sekarang yang kedua adalah celah banyak atau kisi ya, kisi difraksi. Oke, celah banyak atau kisi. Oke, jadi kisi ini maknanya apa? Jadi di kisi ini di sini ada ya semacam lubang-lubang ya, nanti sinarnya bisa masuk ke sini. Bukan lubang ya, kayak kertas disobek-sobek gitu. Jadi nanti akan ada lubang tipis gitu ya. Jadi akan ada banyak sekali, nanti akan dilewati apa? Sinar cahaya. Ya, di sini sumber cahaya. Ini sumber cahaya. Nanti akan masuk ke kisi. Setelah masuk nanti ada lensa yang membiaskan, kemudian akan masuk di layar ya. Di layar nanti akan tertangkap polanya, yaitu pola apa aja, pola interferensi maksimum atau pola interferensi minimum. Persamaannya sudah ada, sama seperti yang tadi ya. Jadi ada banyak persamaan ini untuk yang gelombang cahaya, karena apa? Setiap materi ada 2 persamaan, yaitu interferensi maksimum dan interferensi minimum, pola gelap dan pola terang. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk yang bagian yang C, yaitu namanya apa? Polarisasi cahaya. Kita cek yuk definisinya ini apa nih? Sesungguhnya polarisasi ini seperti apa? Oke, kita cek ya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik ya, betul ini. Berarti cahaya juga gelombang transversal yang dapat mengalami gejala polarisasi. Cahaya yang belum terpolarisasi disebut cahaya alami. Misalkan cahaya matahari. Cahaya alami memiliki berbagai arah getar dan dapat diuraikan menjadi 2 komponen, yaitu arah vertikal dan horizontal. Oke, ini contohnya ini ya.
Cahaya polarisasi dapat ditimbulkan sebagai berikut. Oke. Polarisasi karena pemantulan. Contohnya ini ya. Cahaya yang datang pada cermin datar dengan sudut 57 derajat ya akan mengalami polarisasi linier. Oke, seperti ini ya gambarnya. Cahaya yang terpolarisasi karena pemantulan. Oke. Yang kedua adalah terpolarisasi karena apa? Pemantulan dan pembiasan. Oke, kita cek. Cahaya alami akan terpolarisasi bila mengalami pemantulan, tapi tidak setiap pemantulan menghasilkan cahaya terpolarisasi. Suatu berkas cahaya alami sejajar mengalami pemantulan bila sinar pantul membentuk sudut 90 derajat terhadap sinar bias. Sinar pantul akan terpolarisasi. Sudut datang yang menyebabkan sinar pantul terpolarisasi disebut sudut polarisasi atau IP ya. Arah ketat dari sinar pantul yang terpolarisasi sejajar dengan bidang pantul. Ini ada gambarnya. Polarisasi karena pembiasan dan pemantulan. Oke, gitu ya. Yang ketiga adalah polarisasi karena penyerapan selektif. Oke. Polarisasi dengan penyerapan selektif diperoleh dengan memasang dua buah polaroid ya. Polarisator dan analisator. Polarisator berfungsi untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi linier dari cahaya yang tidak terpolarisasi. Itu adalah gambaran secara global ya, yang hal-hal yang timbul karena polarisasi atau yang menyebabkan timbulnya polarisasi. Oke, gitu ya. Untuk yang bagian C yaitu polarisasi cahaya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai untuk yang gelombang cahaya materi singkat ini. Jangan lupa nanti dipelajari kembali persamaan-persamaan yang ada di depan karena cukup banyak ya persamaannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi-materi lainnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.